Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara dengan NPM 20753060 dari kelas Manajemen Informatika 3B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perancangan jaringan komputer praktikum ke-13. Di sini saya memiliki denah lokasi atau ruangan yang memiliki 3 bangunan rumah, dengan rumah 1 memiliki sebanyak 5 visi, dan rumah 2 memiliki sebanyak 2 visi dan 2 laptop. Kemudian ada rumah 3 yang memiliki sebanyak 2 HP dan 2 laptop. Selanjutnya hasil identifikasi. Dalam hasil identifikasi, kita memiliki tabel jenis identifikasi dan hasil identifikasi. Dalam tabel jenis identifikasi memiliki jenis layanan yang memakai internet wireless, server, DHCP, dan juga user manajemen. Kemudian skalabilitas yang memiliki jumlah workstation lebih dari 25, wireless lebih dari 25, dan juga smartphone lebih dari 25. Kemudian ada expandibilitas yang memiliki hasil identifikasi ya. Kemudian media transmisi yang memakai kabel dan wireless, dan juga besar bandwidth-nya mencapai internet 10 Mbps. Kemudian ketersediaan perangkat keras memakai PC, laptop, dan smartphone. Kemudian manajemen dan monitoring sistem belum ada, keamanan belum ada, alokasi biaya cukup tersedia, dan juga menggunakan sumber daya manusia, yaitu teknisi 1 orang. Kemudian list daftar kebutuhan pengguna. Di dalam daftar kebutuhan pengguna, kita membutuhkan 2 router, 3 switch, 7 VC, dan juga 1 box kabel UTP, kemudian 2 box konektor RJ45, dan juga 1 access point, kemudian 4 laptop, dan juga 2 smartphone. Catatan, dalam pembelian 1 box konektor RJ45 mendapatkan 10 pitch, dan juga 1 box kabel UTP mendapatkan 20 pitch. Selanjutnya, kita masuk ke spesifikasi teknis. Di sini saya memiliki rumah 1 dengan nama perangkat router yang memiliki fungsi penghubung dari beberapa jaringan yang memiliki spesifikasi RB450GX4 yang memiliki RAM 1 GB, FA router OS level 5, 802 3F LAN 5 ports dengan merek Mikrotik, jumlah 1, satuan unit, dengan harga Rp1.835.000. Di sini saya bisa memilikinya dengan membeli di Shopee. Kemudian switch, penghubung sejumlah perangkat atau sebagai pembagi jaringan yang memiliki spesifikasi 24 port LAN network 10/100 Mbps RJ45 dengan merek Totolink, jumlah 2, satuan unit 415.000 yang ditotalkan menjadi 830.000. Di sini bisa dibeli di Shopee. Kemudian server untuk melayani permintaan dari komputer klien yang memiliki spesifikasi RAM 8 GB, SATA 3,5, LAN port, serial port, 1 TB SSD network FIGB dengan merek Dell, jumlah 1, dengan harga satuan 4,5 juta atau 4.500.000 yang ditotalkan menjadi 22.500.000 yang bisa dibeli di Shopee. Kemudian untuk rumah 2 yang memiliki router penghubung dari beberapa jaringan dengan spek RB45GX4 dan juga RAM 1 GB, FA router OS level 5, 802 3AF LAN ports
dengan merek Mikrotik jumlah 1 dengan harga Rp1.850.000 yang bisa dibeli di Shopee. Kemudian switch penghubung sejumlah perangkat sebagai perangkat jaringan dengan spek 24 port LAN network 10/10 Mbps RJ45 dengan merek Totalink 1 unit harganya 415. Oke, ini bisa dibeli di Shopee juga. Selanjutnya ada laptop yang digunakan sebagai klien yang dapat meminta akses ke server dalam jaringan yang sama dan juga terhubung. Kemudian, ia memiliki spek dengan Core i5, RAM 4 GB, dan juga 250 GB SSD, 14, port USB FGA LAN dengan merek Asus 2 unit dengan harga satuannya 4.500.000 ditotalkan dengan 9 juta rupiah yang bisa dibeli di Shopee. Kemudian untuk rumah 3 yang memiliki perangkat switch penghubung sejumlah perangkat sebagai pembagi jaringan yang memiliki spek 24 port LAN network 10/100 Mbps dan juga RJ45 dengan merek Totalink 1 unit, kemudian dengan harga 415 yang bisa dibeli di Shopee. Kemudian ada server untuk melayani permintaan dari komputer klien yang memiliki spek RAM 8 GB, SATA 3,5 LAN port, serial port ITB 1 TB, SSD network FIGBL dengan merek Dell 1 unit dengan harga 10 juta satuannya yang bisa dibeli di Shopee. Kemudian ada laptop digunakan sebagai klien yang dapat meminta akses ke server dalam jaringan yang sama dan terhubung dengan spek Core i5, RAM 4 GB, dan juga penyimpanan 250 GB dan sudah menggunakan SSD 14, port USB FGA dan juga LAN dengan merek Lenovo 2 unit. Kemudian dengan harga 3.500.000 dan itu harga satuan dan juga totalnya menjadi 7 juta rupiah yang bisa dibeli di Shopee. Kemudian kita juga mempunyai akses point sebagai pemancar jaringan internet nirkabel dengan harga 175.000 yang bisa dibeli di Shopee. Kemudian di sini juga memiliki smartphone digunakan sebagai klien yang dapat meminta akses ke server dalam jaringan yang sama dan terhubung dengan merek Oppo 2 unit, harga satuannya 1.500.000 untuk totalnya 3 juta. Kemudian dari semua yang saya punya ini, dengan biaya total pembelian alat pemasangan instalisasi, kita menghabiskan dana sebesar 77.500.000 rupiah. Kemudian dokumen perancangan pengalamatan. Di sini saya memiliki rancangan pengelamatan IP dengan rumah 1 memiliki device router yang memiliki IP address 192.168.10.1 dan juga network 192.168.10.0, netmax 255.255.255.0 dan juga gateway 192.168.10.1 dan dengan broadcast 192.168.10.255.
Untuk rumah 1, kita memiliki 5 visi dengan fungsi klien dan memakai IP kelas C. Kemudian untuk rumah 2 memiliki router dengan IP address 192.168.3.2 dengan network 192.168.3.0 dan netmask 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya 192.168 dan 3.1 dengan broadcast 192.168.3.255. Untuk rumah 3 kita memiliki server untuk membagi IP DHCP dengan IP address 192.168.4.0 dengan netmask 255.255.255.0 dengan gateway 192.168.4.1 dan dengan broadcast 192.168.4.255. Kemudian untuk estimasi bandwidth, di dalam tabel perencanaan bandwidth, rumah 1 memiliki kamar 1 dengan jumlah komputer 1 PC, minimal bandwidth 2000 kbps, dengan bandwidth yang dibutuhkan 2000 kbps, dan untuk kamar tidur 2 memiliki 1 PC dengan 2000 kbps dan bandwidth yang dibutuhkan 2000 kbps. Untuk ruangan kerja memiliki 3 PC dengan minimal bandwidth 2000 kbps dengan bandwidth yang dibutuhkan 6000 kbps. Kemudian network rumah 2 memiliki ruangan kamar tidur 1 dengan 1 laptop 5000 kbps dengan bandwidth yang dibutuhkan 5000 kbps. Kemudian ruang kerja yang memiliki jumlah komputer 2 visi dengan minimal bandwidth 2000 kbps dengan bandwidth yang dibutuhkan 4000 kbps. Untuk rumah 3, ruang kerja memiliki 2 laptop untuk minimal bandwidth-nya 5000 kbps, kemudian bandwidth yang dibutuhkan 10000 kbps. Kemudian kamar memiliki jumlah 2 smartphone, minimal bandwidth-nya 4000 kbps, kemudian bandwidth yang dibutuhkan adalah 8000 kbps. Jadi, total semua bandwidth keseluruhan adalah 42000 kbps. Total bandwidth jaringan staf adalah 42000 kbps, 42 kbps. Kemudian perencanaan pengkabelan. Di sini kita memiliki tabel perencanaan pengkabelan dengan perangkat sumber router, perangkat tujuan switch dengan menggunakan konektor RJ45 dan menggunakan jenis kabel UTP Cat6, jenis konfigurasi Stargate dengan standar konfigurasi kabel yang digunakan yaitu T568A. Selanjutnya ada switch dengan perangkat tujuan router yang memiliki konektor RJ45, kemudian jenis kabelnya yaitu UTP Cat6 dengan jenis konfigurasi kabel Stargate dengan standar konfigurasi kabel yang digunakan yaitu T568A. Kemudian ada switch dengan perangkat tujuan visi dengan RJ45 UTP Cat6 Strike dengan standar konfigurasi kabel yang digunakan yaitu T568A. Kemudian ada access point menggunakan konektor RJ45 dan jenis kabel UTP Cat6 dengan jenis konfigurasi kabel Strike dengan standar konfigurasi kabel yang digunakan yaitu T568A.
Selanjutnya, dari semua ini memiliki total kabel UTP, yaitu 10 kabel UTP. Kemudian masuk ke pengembangan jaringan. Dalam pengembangan jaringan, yaitu upgrade perangkat jaringan, saya memiliki perangkat lama router, yaitu dengan spesifikasi atau fitur RB450 GX4 memiliki RAM 1 GB dengan Gigabit FA router US level 5 802 3AF LAN 5 ports. Dengan perangkat baru, router RB1100X4 dengan menggunakan RAM 2 GB. Selanjutnya ada storage size-nya mencapai 182 MB dengan Ethernet 10/100 ports 13 serial ports RS232 level 6. Kemudian ada PC yang fitur lama itu menggunakan spekulasi i-Core 3 dengan 1015G GTX 8 GB, SSD MID 2021 i-Core 10 DFT Windows 10 dengan perangkat baru PC i-Core 10 dan Windows 11. Selanjutnya, untuk server dari yang lama memiliki RAM 8 GB, kemudian untuk perangkat baru menambah dengan RAM 16 GB. Kemudian access point-nya bertambah menjadi 5 dengan 800 MW wireless LAN dan WAN. Kemudian rancangan biaya, anggaran biaya. Untuk pekerjaan, upah kerjanya, survei lokasi, satuan dengan harga satuan 500.000, desain jaringan dengan harga satuan 500.000, pemasangan kabel dengan harga satuan 10 juta, stop jaringan klien dengan harga satuan 4 juta, dan konfigurasi AP dengan harga satuan 1 juta. Selanjutnya material, DTC, Net Connect, UTP, kabel CAT 5011110 white dengan harga 1.900.000 dengan harga total 3.800.000 rupiah. Kemudian ada AMRJ45 konektor CAT 5E100 pieces dengan harga 450.000 yang menjadi 900.000 rupiah. Selanjutnya kita memiliki paket CCTV 4 IP kamera wireless 1,3 megapiksel IP kamera Super HD yang memakai volume paket dengan satuan 1 yang memiliki harga Rp2.100.000. Kemudian kita ada widescreen Full HD 1920,1080 dengan 14 ms response time D-sub plus HDMI dengan harga Rp1.390.000 dengan total Rp36.980.000. Selanjutnya yaitu topologi jaringan yang telah saya buat, yaitu di sini adalah topologi jaringan rumah 1 yang memiliki 5 visi, kemudian rumah 2 yang memiliki 2 visi, 2 laptop, kemudian untuk rumah 3 saya memiliki access point 1, 2 smartphone dan juga laptop. Demikian presentasi yang telah saya kerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.